Oke, salah satu program nasional yang paling ditunggu-tunggu, program Makan Bergizi Gratis, akhirnya punya payung hukum resmi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas isi peraturan presidennya. Kita bakal lihat sama-sama, apa sih sebenarnya isi cetak biru program raksasa ini, dan gimana nanti dampaknya buat kita semua. Yuk, langsung kita mulai. Yang kita lihat ini bukan sekedar rangkuman atau berita ya. Ini dia dokumen aslinya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Jadi kita nggak akan pakai asumsi atau katanya, kita akan lihat langsung faktanya, ayat per ayat, dari tujuan sampai soal pendanaannya. Semuanya langsung dari sumber pertama. Nah, ini penting banget. Kalau kita lihat langsung di bagian menimbang, tujuan utamanya itu jelas. Program ini tuh bukan cuma soal, oke, kita bagi-bagi makanan gratis. Bukan. Visi besarnya, seperti yang tertulis di sini adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Jadi ini dilihat sebagai investasi jangka panjang buat sumber daya manusia kita. Oke, pertanyaan yang paling dasar dan mungkin paling sering ditanyakan, siapa aja sih yang bakal dapat program ini? Siapa penerimanya? Nah, dengan tahu siapa sasarannya, kita jadi kebayangkan seberapa besar skala program ini dan apa saja prioritasnya. Yuk, kita lihat detailnya. Dan ternyata peraturannya ini detail banget loh. Semuanya ditulis spesifik di pasal 4. Tujuannya apa? Ya biar programnya tepat sasaran. Jadi nggak ada lagi tuh tebak-tebakan. Kita lihat langsung siapa saja yang masuk daftar. Wah, coba dilihat daftarnya. Cakupan ini luas banget. Jadi bukan cuma buat anak sekolah dari PAUD sampai SMA SMK ya, tapi program ini menyasar dari hulu, dari periode emas pertumbuhan. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita di atas 6 bulan. Dan yang menarik, pendidik dan tenaga kependidikan juga dapat. Ini kayak sebuah pengakuan gitu ya, atas peran penting mereka. Oke, sasarannya udah jelas. Itu langkah pertama yang penting. Tapi pertanyaan selanjutnya, dan ini yang mungkin paling rumit, gimana cara menjalankannya di lapangan? Dengan skala sebesar ini, mekanismenya pasti nggak sederhana. Yuk kita coba urai strukturnya. Untuk menjalankan program raksasa ini, dibentuklah sebuah dirijen atau komando utamanya. Namanya Badan Gizi Nasional. Jadi, ini lembaga baru yang dibentuk langsung oleh Presiden. Kalau kita lihat di pasal 1, merekalah yang akan jadi otaknya. Semua perencanaan, koordinasi, sampai pelaksanaan di tingkat pusat itu dipegang sama mereka. Nah, di bawah Badan Gizi Nasional tadi ada dua tangan utamanya. Ada yang namanya KPPG dan SPPG. Biar gampang, bayangin aja, KPPG itu kayak manajer di tingkat provinsi atau kabupaten yang ngatur teknisnya. Sementara SPPG, nah ini dia ujung tombaknya. Mereka yang ada di lapangan, yang berhubungan langsung sama sekolah, posyandu, dan kita semua para penerima manfaat. Prosesnya sendiri ternyata udah diatur dengan sangat rapi. Di pasal 6, itu ada semacam roadmap atau peta jalannya. Jadi kelihatan banget alurnya. Dari awal banget perencanaan sampai koordinasi di akhir. Coba kita lihat tahap-tahap pentingnya. Nah, ini dia alurnya. Pertama, tentu aja perencanaan yang matang. Terus, nentuin skemanya. Mau didistribusikan kayak gimana? Baru deh masuk ke yang krusial, penjaminan mutu. Baik itu keamanan pangannya maupun standar gizinya. Nggak cuma itu, pelaksana di lapangan, yaitu SPPG tadi, juga bakal dikasih pelatihan. Terakhir, ada koordinasi antar lembaga. Kelihatan kan semua aspek coba dipikirkan dari awal? Oke, pertanyaannya sekarang, untuk menyediakan jutaan porsi makanan tiap hari, pemerintah kan nggak mungkin kerja sendirian. Impossible. Jadi, siapa aja nih yang bakal diajak kerjasama untuk ngebangun rantai pasok sebesar ini? Jawabannya ada di pasal 19. Di sini jelas banget disebut kalau program ini akan membuka pintu kemitraan selebar-lebarnya. Jadi ini benar-benar strategi gotong royong dalam skala nasional. Coba kita lihat siapa saja mitranya. Ini menarik banget karena kelihatan program ini didesain sekaligus untuk menggerakkan ekonomi lokal. Lihat deh, koperasi dan UMKM diposisikan jadi pemasok utama bahan baku dan makanan. Lalu BUMN dan BUMD yang gede-gede itu ngurusin logistiknya. Bahkan yayasan dan ormas juga dilibatkan untuk dukungan di lapangan. Jadi ini kayak ngebangun sebuah ekosistem yang saling menghidupi. Nah, ini dia bagian yang super penting. Kalau programnya segede ini, pengawasan itu jadi harga mati, ya kan? Untuk mencegah penyimpangan dan mastiin kualitasnya terjaga. Pertanyaannya, gimana peraturannya mengatur soal pengawasan ini? Jadi, ada 3 pilar utama buat jamin mutunya. Pertama, keamanan pangan. Ini diawasi dari hulu ke hilir di setiap rantai pasoknya. Kedua, standar gizi.
Badan Gizi Nasional yang akan mastiin makanannya itu beragam, bergizi seimbang, dan aman. Ketiga, dan ini juga penting, soal kehalalan produknya. Ini diatur di pasal 28. Jadi pesannya jelas banget, soal kualitas nggak ada tawar-menawar. Dan yang perlu dicatat, pengawasannya ini bukan model proyek yang sekali selesai, terus udah. Enggak, peraturan ini mewajibkan sistem pengawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Jalan terus, melibatkan banyak lembaga, dari pusat sampai ke daerah. Semua ini demi mastiin programnya tetap di jalurnya. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaan triliunan rupiah. Duitnya dari mana? Dan sekali lagi, kita nggak perlu nebak-nebak. Jawabannya tertulis jelas di dokumen ini. Coba buka bab 4, pasal 59 dan 60. Di situ dijabarin semua sumber pendanaannya secara transparan. Jadi sumbernya ada 3. Yang utama pastinya dari APBN. Terus APBD juga diharapkan ikut partisipasi. Nah yang menarik, ini yang ketiga, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Ini bisa membuka pintu buat partisipasi swasta, CSR, atau sumber-sumber lain. Asal ya itu tadi, sifatnya nggak mengikat. Oke, setelah kita bedah poin-poin kuncinya, jadi kelihatan ya, Perpres ini tuh komprehensif banget. Ini bukan cuma aturan biasa, tapi benar-benar jadi fondasi hukum dan operasional buat sebuah program yang skalanya mungkin belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Coba kita bayangkan lagi skalanya. Kita ini ngomongin jutaan anak sekolah, jutaan ibu hamil, jutaan balita di seluruh pelosok Indonesia. Ini skalanya masif banget. Dan kalau berhasil, dampaknya buat masa depan bangsa kita juga bakal signifikan banget. Peraturannya udah ada, rencananya di atas kertas juga udah jelas. Tapi, pertanyaan terbesarnya tentu ada di implementasi. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya mastiin anak di pelosok Papua nanti dapat makanan dengan kualitas dan gizi yang sama persis dengan anak di Jakarta. Nah, inilah ujian sesungguhnya buat program ini di masa depan.